Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang berbahagia, yang cantik dan yang ganteng, yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan kamu semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa semoga diberikan kemudahan dan diberikan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum Pak Guru mulai, Pak Guru mau bertanya terlebih dahulu. Siapa yang tadi pagi sudah sholat subuh? Sudah semua? Ya. Siapa yang tadi pagi sudah membantu orang tua? Ya. Siapa yang sudah membaca Al-Quran? Bagus ya. Mudah-mudahan kamu semua sudah melaksanakannya ya. Ya. Kemarin kamu sudah belajar tentang menulis, membaca dan menghafalkan surat At-Tin. Nah, pada pagi hari ini pertemuan yang kedua kita masih belajar tentang surat At-Tin, yaitu tentang makna kandungan atau isi pelajaran yang terdapat di dalam surat At-Tin. Nah, hari Senin tanggal 26 Juli tahun 2021. Oke? Tujuan pembelajaran. Dengan mempelajari isi kandungan surat At-Tin, peserta didik dapat mengetahui isi kandungan surat At-Tin. Kedua, mencontohkan perilaku saling mengingatkan dalam hal kebajikan. Yang ketiga, memiliki sikap saling mengingatkan dalam kebajikan sebagai penerapan dari pemahaman Quran surat At-Tin. Itu tujuan pembelajarannya. Kita lanjut ke materinya. Namun sebelumnya Pak Guru buka masker terlebih dahulu ya, supaya jelas suaranya. Nah, pada ayat yang pertama yaitu watini wazaitun, ya, demi buah tin dan buah zaitun. Ya. Buah tin itu adalah salah satu buah yang istimewa karena namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, ternyata setelah banyak penelitian yang membuktikan bahwa buah tin ini memiliki banyak sekali manfaatnya, banyak sekali khasiatnya. Ya. Kemudian buah zaitun juga memiliki banyak sekali manfaatnya. Di antaranya adalah kandungan minyaknya di dalam buah zaitun ini yang sangat banyak, sehingga buah zaitun ini dimanfaatkan untuk membuat minyak, yaitu namanya minyak zaitun ya. Dan juga khasiatnya itu sangat bagus. Nanti kamu bisa mencari ya tentang manfaat buah tin dan buah zaitun atau minyak zaitun itu ya. Nah, pada ayat pertama ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan buah tin dan buah zaitun ya. Buah yang memiliki manfaat yang berguna bagi makhluk hidup, terutama bagi kita manusia. Kemudian ayat yang kedua yaitu waturisini ya, yaitu demi Gunung Sinai atau Gunung Tursina ya. Gunung Sinai ini terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab dan Mesopotamia. Ya. Gunung ini tingginya 2.285 meter. Nah, Gunung Sinai memiliki nama lain yaitu Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa. Kenapa? Karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Musa menjadi nabi dan rasul ketika Nabi Musa berada di puncak Gunung Sinai. Makanya dinamai dengan Gunung Nabi Musa atau Jabal Musa. Nah, bisa kamu lihat itu gambarnya, gambar Gunung Sinai. Ya. Kemudian ayat yang ketiga yaitu wahadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini.
Nah, negeri yang aman itu negeri mana? Nah, yang dimaksud menurut para ulama yaitu kota yang aman itu adalah kota Mekah. Negeri yang aman adalah kota Mekah. Karena siapapun yang masuk ke kota Mekah ini akan terjaga keamanan dan keselamatannya. Ya. Kota Mekah juga disebut dengan tanah haram. Yaitu kenapa tanah haram? Karena di dalamnya diharamkan untuk melakukan peperangan. Ya. Kemudian kota Mekah juga disebut dengan Umul Qura, ya, atau artinya induknya kota, induknya para desa, induknya para kota. Ya, jadi karena kota Mekah ini adalah kota yang sudah ada, sudah berdiri sejak zaman dahulu. Ya. Pada ayat yang keempat yaitu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, ya, menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Jadi manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna di antara makhluk ciptaannya yang lain. Kenapa? Karena manusia diberi akal, ya, untuk berpikir, ya. Kemudian jasmani, ya, bentuknya, ya. Kemudian rohani, ya, batinnya, ya. Kemudian diberikan nafsu. Jadi itu semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Sehingga manusia itu adalah makhluk yang istimewa, makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan itu semua untuk apa? Ya, untuk digunakan manusia agar bisa menjadi, ya, makhluk yang bisa memimpin di bumi, ya, karena manusia pertama yang diciptakan oleh Allah yaitu Nabi Adam itu diciptakan adalah sebagai khalifah, ya, khalifah di bumi yang mendiami bumi, ya. Di bumi ini kita manusia diserahkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala agar mengelola, ya, agar mengelola bumi ini dengan baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan akal, jasmani, rohani dan nafsu agar manusia menjadi makhluk yang mulia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau digunakan dengan baik, maka dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Tetapi kalau dia tidak menggunakan semua itu dengan baik, ya, kalau dia lebih mementingkan nafsunya, ya, maka dia akan lebih rendah dari hewan. Seperti itu, ya. Nah, kemudian ayat yang kelima yaitu summa radadnahu asfala safilin. Ya. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Manusia akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, ya, apabila mereka tidak menggunakan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan baik. Bukannya untuk beramal soleh, untuk beribadah, tetapi malah untuk berbuat kemungkaran, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia akan dikembalikan kepada tempat yang sehina-hinanya, yang serendah-rendahnya apabila perilakunya telah keluar dari aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Tetapi apakah semuanya akan dikembalikan? Tidak, akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, ke tempat yang sehina-hinanya. Ya, tidak. Nah, siapa mereka yang akan selamat? Yaitu illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Ya, kecuali orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal soleh, itulah orang yang akan selamat dari kehinaan baik itu di dunia dan di akhirat.
Nah, tempat yang paling hina di akhirat itu di mana? Di neraka, ya, di neraka. Itu adalah tempat kembali bagi manusia yang paling hina, ya. Nah, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh inilah yang nantinya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena mereka mampu menggunakan akalnya, ya, untuk berpikir. Oh iya, dunia ini adalah ciptaan Allah. Kalau nggak ada yang menciptakan, nggak mungkin ada dunia ini. Ya. Kemudian mereka menggunakan jasmaninya untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, menggunakan rohaninya untuk senantiasa ingat kepada Allah, menggunakan hawa nafsunya untuk memacu dirinya agar senantiasa beribadah kepada Allah, tidak digunakan untuk hal-hal yang buruk. Maka inilah orang-orang yang akan selamat dari kehinaan di dunia maupun di akhirat. Ayat yang ketujuh, ya. Fama yukadzibuka ba'du bidin. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran mengenai balasan tentang orang-orang yang akan celaka, yang akan selamat, ya, memberikan gambaran tentang hari kiamat, memberikan gambaran tentang hari pembalasan, ya. Ternyata banyak orang yang apa? Banyak orang yang tidak percaya dengan hari pembalasan. Banyak orang yang tidak percaya dengan hari kiamat. Ya, sehingga apa yang mereka lakukan dengan segala nikmat yang diberikan oleh Allah itu, mereka tidak menggunakannya untuk beribadah kepada Allah. Tetapi untuk apa? Untuk bersenang-senang di dunia. Ya. Mereka terjerumus ke dalam dosa. Ya. Mereka tidak mau bertobat. Ya. Padahal apa? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan gambaran, tanda-tanda melalui apa? Melalui Al-Qur'an. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tidak percaya. Ya, mereka menganggap bahwa hidup itu hanya sekali saja, yaitu di dunia. Padahal kelak kita akan meninggal, kelak akan menjumpai hari kiamat, akan mendapatkan balasan dari apa yang kita perbuat selama di dunia. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman, yang selalu beribadah kepada Allah, yang selalu diberikan keistiqomahan. Semoga kita selalu istiqomah dalam beribadah dan mengerjakan amal soleh. Amin. Kemudian ayat yang ke-8. Ya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Ya. Allah Subhanahu wa taala itu maha adil. Ya. Perbuatan sekecil apapun, ya, baik atau buruk, nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun. Ya. Kemudian perbuatan baik, ya, sekecil apapun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik atau buruknya perbuatan kita, sekecil apapun itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus senantiasa berhati-hati memohon perlindungan kepada Allah agar kita dijaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, ya. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang bagi hamba-hambanya yang mau bertaubat. Kalau kita pernah melakukan kesalahan, kemudian kita sadar dan merasa menyesal, maka kita hendaknya cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Nah, maka dari itu marilah kita senantiasa untuk ingat apa yang sudah diberikan kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur kita gunakan untuk beribadah kepada Allah dan juga untuk saling mengingatkan, saling mengajak kepada
perbuatan yang baik, untuk mengerjakan amal-amal soleh. Ya. Karena apa? Allah sudah menyiapkan balasan bagi orang yang berbuat jahat, orang yang senantiasa bermaksiat ketika di dunia. Allah sudah menyiapkan balasannya. Ya. Nah, bagi orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, yang senantiasa berbuat kebajikan, yang senantiasa beribadah kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala juga sudah menyiapkan balasannya di akhirat, ya. Nah, rangkuman atau kesimpulan dari pelajaran yang sudah kita bahas, ya. Surat At-Tin ini terdapat di dalam Al-Qur'an, yaitu juz 30, berada di urutan yang ke-95. Nah, surat At-Tin terdiri dari 8 ayat, diturunkan di Mekah, sehingga dinamakan dengan surat-surat Makkiyah, tergolong ke dalam surat Makkiyah. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melalui surat ini bersumpah dengan menyebut ciptaannya, yaitu demi buah tin dan buah zaitun. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang boleh bersumpah dengan ciptaannya. Nomor 3, negeri yang aman adalah Mekah, ya, kota Mekah Al-Mukarramah. Nomor 4, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yaitu antara jasmani, ya, bentuk fisiknya, dan rohaninya atau batinnya itu seimbang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, ya, bahwa manusia itu bisa menjadi hina bila tidak beriman dan beramal soleh. Ya. Yang keenam, manusia akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila beriman kepada Allah dan beramal soleh. Yang ketujuh, walaupun Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan bukti-bukti kebenaran dari hari pembalasan, hari kiamat, namun ya di antara manusia masih ada yang mendustakannya, ya. Mereka ada yang tidak percaya. Nah, mereka itulah orang-orang yang rugi, yang akan dikembalikan ke tempat yang hina, ya. Nomor 8, Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dan bijaksana terhadap manusia dan makhluk lainnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil kepada makhluknya. Ya, sebagai contohnya, setiap makhluk hidup itu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di darat, yang di laut, semuanya mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak mendapat rezeki. Nah, alhamdulillah pelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Nah, ini adalah tugasnya yang harus kamu kerjakan. Ada 7 nomor, yang 8 tidak jadi, ya. Nah, ada 7 nomor yang harus kamu kerjakan. Nanti kamu kerjakan di rumah, terus kemudian nanti dikumpulkan ke Pak Guru, oke? Ya, semangat. Thank you atau terima kasih, ya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat, barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Kalau kemana-mana jangan lupa pakai masker kalau mau bepergian jauh, ya. Jangan lupa pakai masker, kemudian mencuci tangan. Jangan lupa beribadah kepada Allah, jangan lupa membaca Al-Quran, jangan lupa membantu kepada orang tua, dan jangan lupa selalu berbuat kebaikan agar kita termasuk orang-orang yang selamat. Amin ya robbal alamin. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan, ya. Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.